Wa amma zuhdu, adapun zuhud fit dunya, dunya zahidun, sesuatu hal yang tidak ada harganya. Niki zahid, yang remeh. Nek zuhud fit dunya berarti tidak menganggap dunia ini adalah sesuatu kemewahan, tapi menganggap dunia ini adalah apa? Remeh, tidak ada harganya. Wa amma zuhdu fit dunya, adapun sifat zuhud di dunia, zuhud yakni tidak senang dunia, tidak takjub dengan gemerlapnya dunia, fa innahu min afdhalil munjiyat, ini adalah termasuk lebih utama-utamanya perkara bisa menyelamatkan, wa ajallil qurbat, dan adalah sesuatu yang paling besar untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, zuhud. Waqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman muzahidan, memberi rasa zuhud li ibadi kepada hambanya fit dunya, supaya orang ini kusuh hamba-hambanya zuhud, tidak meremehkan apa dunia. Ngendikane inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di atas bumi niki zinatan laha, sebagai perhiasan untuk bumi ini, supaya wong niku kebencut semuanya ini ketok bagus dunia niki. Tujuannya apa? Kami dijadikan bumi ini zinah, untuk apa yang di atas bumi ini napa hiasan, linabluwahum, tujuan akhirnya adalah untuk memberi cobaan kepada mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka ahsanu amala, yang lebih bagus amalan-amalnya. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami la ja'iluna bakal menjadikan ma'alaiha, apa yang di atasnya, sa'idan, akan menjadi tanah rata, juruzan, yang sa'idan juruza, yang tidak ada tanamannya, yang kering kerontang, nggak ada tanamannya, ini juruza, tandus, bumi ini agak bakal hancur kabeh, mesti bakal hancur kabeh. Nah, hanya memang untuk nopo ketok bagus, supaya memberi cobaan kepada kita niki untuk nopo beramal baik. Ini surat Al-Kahf. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, apa yang kalian diberi oleh Allah, syai'in min syai'in, suatu apapun, famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah untuk kenikmatan kehidupan dunia, untuk mata yang harta-harta yang untuk mut'ah, untuk kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, wa zinatuha, dan perhiasan dunia, kehidupan dunia. Wa ma indallahi khairu wa abqa, wa ma, dan apa indallah, yang di samping Allah, yang dipunyai oleh Allah, yang di tangan Allah, ini khairun, lebih bagus, wa abqa, dan lebih langgeng. Kalau ini akan hancur di dunia niki, kalau apa yang dijanjikan oleh Allah niki akan langgeng. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak punya akal, tidak mau berpikir, masih mengejar dunia? Afamu wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kama matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Afaman, kemudian apakah orang, fa yakni kemudian, afaman aman, apakah orang, wa'adnahu, yang kami menjanjikan kepadanya, wa'dan, janji yang baik, suatu janji yang baik, sudah kami janji untuk mendapatkan sesuatu yang baik, fahuwa laqih, dan kemudian dia akan menemuinya, mendapatkannya. Apakah orang yang seperti ini kaman mata'nahu, itu kayak orang mata'nahu yang kami beri kesenangan-kesenangan kepadanya, mata'al hayatid dunya, kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, tsumma huwa, kemudian dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minal muhdharin, termasuk orang-orang yang dihadirkan, dicemplung, didatangkan kepada api neraka. Yani ya pokoknya didatangkan di yaumul qiyamah, ya artinya kapan
hanya menikmati dunia, ya pasti dimasukkan ke neraka. Podo-podo datang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dijanjikan oleh Allah untuk gini-gini dan dia melaksanakan apa yang dia diperintahkan dan dia mendapatkan janjinya. Apakah ini sama dengan orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia diperintah oleh Allah tidak mau melaksanakannya, kemudian dua-duanya ini bertemu pada Allah, yang ini masuk neraka, apakah sama? Ya tidak sama. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya, sebaliknya kalian mendahulukan, mendahulukan al hayatad dunya, kehidupan dunia, kalian memilih kehidupan dunia, wal akhiratu, sedangkan akhirat itu khairun, lebih bagus, wa abqa, dan kekal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini napa kehidupan dunia ini napa oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan ini tidak ada harganya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Rasulullah juga bersabda, izhad, zuhudlah kamu dunia, untuk dunia niki. Kalian menganggap meremehkanlah dunia niki. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kalian. Wazhad, dan remehkan, jangan anggap besar, fima fi aidin nas, apa yang ada di tangan orang-orang. Yuhibbakan nas, maka orang akan menyenangi kamu. Kamu jangan mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, jangan kamu minta kepada orang lain, jangan kamu harapkan apa yang dengan lain, maka kamu akan disenangi orang. Gak gelem rebutan, gak gelem rebut barangnya wong liya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dunia kayak kamu gharib, orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang sedang melewati jalan. Ketika kamu merasa kamu di tempat asing, mau kembali ke sana, apakah kamu akan bangun rumah? Ketika kamu merasa bahwa kamu sedang di sini di tempat asing, maka apakah kamu akan mengumpulkan harta di situ? Pasti yang kamu kumpulkan adalah untuk ketika kamu kumpulkan untuk kamu bawa ke tempat kamu netap, kamu kerja, ada orang kerja di negara Saudi, wah tuku tanah nih kon, dia tahu dia akan kembali ke Indonesia lagi, wah, tuku tanah nih kon, tuku ini, ya sebentar lagi ditinggalkan kasih, tidak mungkin, itu gendeng. Kalau memang punya harta di sana pasti dikirim ke Indonesia, bangun rumah nih di Indonesia, bangun ini karena dia tahu mau pulang. Maka anggaplah kamu di dunia ini sebagai orang asing yang akan kembali kepada tempat kalian yang sejatinya. Ya, au abiru sabilin, atau hanya sekedar melewati jalan, mosok apa ngebotno jaranmu, ngebotno napa ini kira itu gak suatu jalan iki gak iso nyampe ke tempat tujuan kalau kita memperbanyak napa mengumpulkan harta di situ. Wa'udda nafsika min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu termasuk napa ahlil kubur. Nah. Qala jadi maksudnya napa? Jadi napa? Anggaplah kamu salah seorang dari mereka. Nanti kanjeng Nabi ya dimutu qabla an tamutu, ini hadis yang lain. Wahasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kami hisablah, kamu hitunglah amalmu sebelum kamu dihitung amalmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, man ahabba akhiratahu, barang siapa yang mencintai akhiratnya, adarra bidunyahu, maka dia akan membahayakan dunianya. Pasti akan dunianya rotok pincang. Wa man ahabba dunyahu, barang siapa yang mencintai dunianya, adarra bi akhirati, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Fa'athiru, maka
dahulukanlah, pilihlah mayabqa, apa yang langgeng, ala apa yang kekal, ala ma mengakhirkan apa yafna yang fana, yang hancur. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan rawi-rawi yang thiqah, juga riwayat Ibnu Hibban, Imam Hakim, Al-Baihaqi. Niki mesti wong niku nek milih akhirate, ketika dia memilih akhirat, maka dia tidak bisa pergi jauh-jauh dari masjid tapi rono atau menikmati yang apa, mau pergi ke sana, wah sebentar lagi mau sholat asar, pagi-pagi sudah jam 10 harus balik kok gak sholat, gak jamaah niki. Nah, orang yang mencintai akhiratnya dengan sepenuhnya, maka dia bisa dunianya ya tidak bisa begitu nikmati secara zahir, tidak bisa menikmatinya, karena ya salah satunya itu hanya satu contoh saja. Mau main ke sana harus berhenti dulu di sini, sholat dulu, mau ini. Nah, ada banyak pengiriman di sinilah. Kemudian jenis kan dunia sijnul mukmin, dunia adalah penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir. Banding dengan nanti ketika dia di akhirat maka kayak surga, walaupun wong sak susah wong kafir tetap ning gone dunya kaya surga. Mukmin sak enak-enake ya tetap ya gak bisa los. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha wa hammuhul akhirah jama'allahu alaihi amra. Barang siapa yang masuk pagi dalam keadaan pikiran dia, kemauan dia, tujuan dia adalah akhirat, jama'allahu alaihi amra. Allah akan mengumpulkan urusan dia, gampang tertangani kabeh. Wa hafidha alaihi dhai'atah, dan Allah akan menjaga dhai'atah, sumber-sumber penghidupan dia, apa yang menjadi penghidupan dia. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya wa hiya raghimatun, sedangkan dunia tersebut tunduk, hina, tunduk kepadanya. Al-hadis riwayat oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah warwatuhu thiqat. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu tidak banyak sebenarnya kan. Sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan itu tidak banyak. Nah, orang-orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala terus, itu pasti ya banyak kebutuhan yang primer, yang sangat urgen. Kalau ada kelebihan, syukur banget. Uang itu kebanyakan jenis ini jatuh dalam apa yang dia jatuh ke situ ya karena pikirannya terlalu memikirkan sesuatu hal yang bukan ini. Nah, ini kita bayangkan kita diri sendirilah. Kenapa kok gini? Karena yang ngejar ini. Kalau hanya dikejar hanya sekedar kebutuhan primer, maka hampir tidak ada orang yang nggak bisa mangan nih. Hampir tidak ada yang tidak bisa beli pakaian sama sekali. Ya, pasti. Nah itu makanya ya kayak gampang kabeh dunia nih bagi orang yang seperti ini. Sangat mudah bagi dia. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini ketika sudah menjadi banyak orang ini pasti dunia ikut semuanya. Sahabat itu tidak mikir bagaimana menguasai dunia, gak pernah terfikir untuk bagaimana menguasai dunia. Justru mereka melarikan diri dari dunia. Tapi lihat, tidak sampai 30 tahun, tidak sampai 15 tahun, 20 tahun dari hijrah Kanjeng Nabi sudah dikuasai kamai.
Nah, ini menjadi slogan santri kadang-kadang. Tapi bagaimana itu menjadi slogan yang beneran? Wong hatinya ijek senang lihat sana sini. Kalau mereka sudah tidak, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau santri ijek melihat ana wong di mobil ijek kagum, delok ngene idolane wae isek orang-orang dunia semuanya itu. Ya itu memang slogan yang benar, tapi penerapannya yang kurang pas kadang-kadang. Itu penerapannya saja yang kurang pas. Tapi kalau benar-benar itu yang diterapkan adalah apa yang diterapkan oleh para sahabat, pasti benar-benar akan datang dengan sendirinya dunia itu. Wa haqiqatuz zuhdi khuruju hubbid dunya. Hakikatnya zuhud yang sejati adalah khuruju hubbid dunya, keluarnya rasa cinta dunia, warubati fiha, dan keluarnya kesenangan untuk dunia, kesenangan dunia anil qalbi, keluar dari hati, wa hawanud dunya, dan remehnya dunia alal abdi, atas hamba. Yani maksudnya hamba niku napa merasa dunia itu remeh. Ini namanya zuhud. Hatta yakuna idbarud dunya wa qillatu syai'in minha ahabba ilaihi wa athara indahu min iqbalid dunya wa kathratiha. Sampai idbarud dunya, sampai meninggalkannya dunia meninggalkan dia, mungkur, ya, membelakangi dunia, dunia meninggalkan dia, wa qillatu syai', dan sampai sedikit yang dia punyai dari dunia ini ahabba ila, lebih dia sukai, wa athar indahu, dan lebih dia pilih min iqbali dunia, dari datangnya dunia, wa kathratiha, dan banyaknya. Saya lebih sedikit pokoknya bisa hidup ngono itu lebih saya pilih daripada datangnya dunia, banyaknya dunia. Maka ketika napa jenenge niki orang-orang soleh ketika jadikan dunia di apa, di tanganku, ya, di sakuku, apa jenis ini untungannya ya, jangan jadikan di hatiku, ya, ya, karena mikirnya apa, di tanganku, sehingga saya bisa berbuat baik dengan dunia ini. Kalau kita jangan jadikan itu di tanganku untuk kita nikmati, karena iso untuk gini, iso seperti ini, bisa begini, bisa begini. Tapi orang-orang soleh tidak. Kenapa di tanganku? Karena saya untuk dakwah, untuk mendekatkan pada diri, pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga ketika dunia berada di tangan kita, itu juga lebih besar, lebih bisa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan di tanganku, sehingga ketika saya butuh dakwah bisa, ketika saya butuh ono wong bangun masjid, saya bisa nyumbang. Ketika ono wong fakir, ini ada orang gak bisa makan, saya bisa beri makan dia. Ini jadikan di tanganku, di sakuku, jangan jadikan di hatiku. Nah, tapi kita mikirnya tidak seperti itu soalnya. Nah, ini kena zuhud, itu orang-orang zuhud nih. Idbarut, bahkan sebenarnya mereka kalau disuruh milih kepengin dunia ini datang berol kepada dia atau enggak, nah mereka akan memilih kenapa dunia tidak datang kepada mereka. Karena apa? Ya karena dunia ini cobaan. Mereka lebih memilih selamat daripada ghanimah. Kita punya uang, kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di samping Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Tapi kalau kita tidak punya selamat, milih mana selamat atau tidak dapat mendapatkan sarana-sarana itu tapi rawan untuk tidak selamat, maka mereka memilih selamat. Kalau orang-orang itu sampai bilang seperti ini, kata saya tahu surga kalau nyampe sana, maka apa jenis ini, saya diberi hidup oleh Allah nyampe sana dan kedudukan saya tinggi, diberi pilihan, kamu nyampe sini tapi selamat, saya akan memilih mati di sini tapi selamat daripada saya nyampe sana walaupun kedudukan lebih tinggi. Jadi sampai seperti itu, milihnya selamat itu. Kamu dipastikan selamat kan, kalau mati belum nyampe sampai pintu sana, tapi selamat. Kalau nyampe sana kamu
dapat kedudukan tinggi tapi belum tentu saya milih mati di sini. Sampai seperti itu orang-orang soleh itu. Nah, orang-orang soleh. Wahada min haitsul batin, dan ini dari segi batin di hati harus seperti itu. Yani zuhud itu seperti itu. Sudah keluar rasa suka kepada dunia. Wa amma min haitsul zahir, adapun zuhud dari segi zahir, fayakunu zahid, maka seorang zahid itu manzamun zawiyan, menjauh dari dunia, mutajafian, yakni menjauh, menzawiyan yakni mengecilkan diri dari dunia, mutajafian anna, menjauhinya, ikhtiaran dengan sukarela, dengan sadar, ikhtiar dengan milih, ma'al qudrati alaiha, padahal dia mampu untuk itu, ngerti bisa dia mendapatkan itu, tapi kemudian dia memilih untuk tidak di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa nyimpen ghanimah sakmono akeh. Beliau sendiri bagiannya berapa sudah ketika sudah akhir-akhir. Tapi ketika akhir malah beliau tinggalkan semuanya. Kalau punya ya dibagi semuanya. Wa yakunu muktasiran min sairi amtaatiha matma'kalan wa malbasan wa maskanan. Dan dia dari kesenangan-kesenangan yang lain ini, yang banyak nikin, muktasiran, dia hanya menikmati, hanya mengambil makalan makanan saja, wa malbasan pakaian saja, maskanan tempat tinggal saja, wa ghairi dzalika alama wa ghairu. Ya gini. Wa kana, bukan gitu ya. Wa kana muktasiran min sari amtaatiha makalan wa malbasan wa maskanan wa ghairi dzalika alama la minhu. Dia hanya dari kenikmatan dunia, baik makanan, minum, pakaian, maskanan, tempat tinggal, dalik muktasiran, dia orang ini hanya menikmati, hanya mengambil ala buddha minhu, atas apa yang menjadi keharusan, kebutuhan pokok saja yang dia ambil. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazatir raqib. Jadilah atau wujudlah sangu kalian di dunia niki, dari dunia niki, sangu dari dunia niki adalah kazatir raqib, kayak perbekalannya orang yang menaiki unta atau naik kuda sedang bepergian. Hanya cukup untuk nyampe ke tempat itu saja, jangan melebihi daripada itu. Hadis diriwayatkan di ulan badan ini. Fa'amma ahubbud dunya, fa'amma man ahabbat dunya, adapun orang yang suka dunia biqalbi, dengan hatinya, wa raghiba fiha, dan dia menyukainya, wa sa'ali jam'iyah, dan dia berusaha untuk mengumpulkannya, yaksidu bidzalika ta'anna'um, dia bertujuan dengan itu atana'um, menikmati, wa tamattu, dan ngalap suka-suka, sama ngalap suka-suka untuk untuk bersuka ria bisyahwat, ya, dengan kesenangan-senangannya, fahuwa minar raghibina fid dunya, maka dia termasuk orang-orang yang senang dunia. Walisa minaz zuhdi fi syai'in, dan dia tidak zuhud di sedikit pun. Jadi ini bisa kita tanya diri kita masing-masing, zuhud kita sebesar apa, kedemenan, kesenangan kita pada dunia itu sampai seberapa, ini sampai seberapa kita serius, kita tenanan dalam mengumpulkan dunia untuk kesenangan, untuk beli ini, untuk pakai ini, untuk ini, yang itu sudah melebihi dari kebutuhan kita. Sampai semakin besar, semakin senang dunianya kita, semakin besar. Fa in mala ila dunya wa raghiba fiha, kalau kemudian dia condong ke dunia, wa raghiba fiha, suka pada dunia, lali tanaumin, dia condong ke dunia, senang dunia, ini senang untuk mendapatkan dunia, lali tanaumin, bukan untuk menikmati, untuk dinikmati, enggak, walakin liyunfiqha, tapi dia tujuannya liyunfiqha, untuk menafkahkannya, untuk membelajarkannya fi wujuhil khairat, di jalan-jalan kebaikan, wal qurubat, dan jalan-jalan pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ala khairin, maka dia di atas kebaikan. Wa in wafaqa amaluhu niyatahu, kalau memang amalnya sesuai dengan niatnya, dia mengumpulkan untuk apa? Untuk sedekah, untuk
bangun madrasah, untuk bangun pondok, untuk dan seterusnya. Selama amalnya itu sesuai dengan niat awalnya, maka niki di atas kebaikan dia itu. Tapi wala yakhlu fi dzalika min khatar, tapi dia tidak bisa lepas dalam masalah ini dari bahaya, tetap bahaya. Nah, maka dari niki seperti yang saya ceritakan tadi, lebih baik mati saat durungnya nyampe sana. Nah, ini kan bagaimanapun juga diberi kehidupan, diberi nyawa nyampe sana itu kan ya dunia. Nah, khotar, masih tetap ada khotar di sana. Karena kita tahu banyak orang yang awalnya kerja untuk kayak mau membangun, mau ini, tapi saya yakin juga niatnya pasti itu hanya menutupi sebenarnya, tapi di hati kecilnya kepingin menikmati dunia. Nah, tapi masalah hasil banyaklah yang zahirnya orang itu kayak bekerja keras untuk untuk supaya bisa bangun pondok, untuk ini. Ternyata ketika sudah punya, yang dibeli apa ya, mobil. Apa yang dibeli oleh dia adalah halal yang kenikmatan duniawi. Nah, kayak mau ini supaya kecukupan, ternyata supaya gak butuh pada orang lain, supaya ini kiai kok dibutuh wong liya, gak iso bebas, gak iso ini. Tapi ternyata ketika sudah terjun ke sana, malah dakwahnya, kekiaiannya tambah hilang. Nah, ini banyak. Makanya la yakhlu min hafi khatar, kayak dia kerja supaya gak tergantung sama orang lain, karena nyukupi awake dhewe niku nggih dianjurkan, ditekankan oleh syariat. Tapi ternyata justru nanti setelah itu ngajar dia, jaga pondok dia terbengkalai, yang memang itu adalah tugas utama dia sebagai seorang kiai mesti nih. Nah, ini yang apa? Yang ini kita semuanya mungkin kalau diberi cobaan yang sama, mungkin ya akan seperti itu, ada kayak itunya minimal ketika diberi cobaan yang sama. Wa amma man talabat dunya, adapun orang yang mencari dunia, wa raghiba fiha, suka pada dunia, falam yatayassar lahu, kemudian tidak terbuka untuknya, tidak menjadi mudah baginya untuk dunia tersebut. Walam yahsul alamat lubi, dia tidak bisa mendapatkan alamat lubi, apa yang dia cari minha dari dunia tersebut. Fabaqiya faqiran, kemudian dia terus menjadi anak fakir, la syai'a, tidak punya apa-apa untuknya, tidak ada sesuatu apapun miliknya. Fahadha huwal fakir, maka ini adalah orang fakir, bukan zahid, tapi dia adalah orang fakir. Walisa bizahid, dan dia bukan orang zuhud, sudah mengejar dunia isek gantuk dunia. Nah, ini bukan zuhud ini. Memang kiri. Walisa fi fakrihi fadlun, kefakirannya dia tidak ada keutamaan, untuk dia tidak ada fadl, keutamaan dalam kefikirannya. Wa thawabun alim, tidak ada pahala yang besar. In sabara alaihi, kalau dia mensabarinya, wa radhiya bihi, dan dia ridha dengannya. Ya, ini dalam masalah kezuhudannya, niki sabarnya, dan niki tetap ono ganjarane, ridho dengan bagian Gusti Allah, ijo ono ganjarane, tapi tidak mendapatkan pahala besar, yaitu zuhud. Nah, zuhud ini makom tersendiri, makom yang tinggi, tidak dapat di situ. Itu pahala, tapi tidak sampai segitu besar, tidak begitu besar. Wa amma man tabassata fid dunya wa tawassa'a fi syahwati, orang yang meluaskan diri di dunia, dalam dunianya, wa tawassa'a, meluaskan diri fi syahwati, ya dalam kesenangan-kesenangan dunia, wa ta'a, dan tapi dia ngaku ma'adzalika, selain itu dia ngaku annahu ghairu raghibin fiha, dia tidak suka dunia, wala muhibbun laha, tidak menyukainya, biqalbi, dengan hatinya, fa huwa mutta'in, maka orang ini hanya orang yang ngaku-ngaku saja, maghrur, orang yang tertipu, terjerumuskan. La taqumu lahu hujjatun bita'wahu, tidak bisa hujjah, tidak ada hujjah yang menguatkan dia tentang pengakuan tersebut, tidak ada hujjah untuknya yang menguatkan dia.
walaysa lahu fi halatihi tilka qudwatun yuqtada bihi minal imma, walaysa lahu, dan dia tidak mempunyai fi halati dalam keadaan seperti itu, tilka yakni dalam keadaan dia seperti itu, qudwatun, dia tidak mempunyai panutan yuqtada bihi yang bisa diikuti dengannya, minal imma, dari imam al-muhtadin mendapatkan petunjuk, wal ulama salih, dan ulama saleh, dan dia tidak punya napa jenis ini panutan, dia tidak punya panutan dalam masalah ini dari imam-imam maupun orang-orang soleh. Gak ada orang-orang soleh, orang imam-imam yang menjadi panutan dia orang yang seperti ini. La minas salaf, tidak orang dari orang salaf, wala minal khalaf, dan bukan orang yang khalaf. Fa'alam dzalika, maka ketahui itu, wallahu yatawallahu, tak semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Wa minal munjiyat asy-syarifah, ya Allah subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.